Halo semuanya, nama saya Rahayu Rahmawati. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menyampaikan materi pembahasan yang pertama. Ada pengertian pengawasan. Dalam manajemen, pengawasan atau controlling merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional atau actuating di lapangan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian, yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat, dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran, dan korupsi. Selanjutnya ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap proses penilaian dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya dengan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Ada juga menurut Richard Rummel menemukan 4 standar yang bisa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah strategi, yaitu yang pertama ada konsistensi, yang kedua konsonan, yang ketiga kelayakan, dan yang keempat keunggulan. Selanjutnya, proses utama evaluasi strategi. Yang pertama, menentukan apa yang harus diukur. Yang kedua, melakukan pengukuran atas kinerja. Dan yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang dibuat. Dan di sini ada contoh studi kasusnya, yaitu perusahaan fashion retail XYZ yang telah sukses di pasar lokal dengan beberapa cabang toko fisik, yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pasar secara nasional melalui platform e-commerce. Strategi yang dilakukan yaitu membangun dan mengoptimalkan toko online mereka untuk menarik pelanggan dari seluruh penjuru negara. Ini melibatkan pengembangan situs web yang responsif, kampanye pemasaran digital, dan integrasi sistem logistik yang efisien untuk pengiriman produk. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi dan pengawasan strategi yang harus dilakukan. Yang pertama ada penetapan KPI, yaitu mendefinisikan indikator kinerja utama KPI seperti jumlah pengunjung situs, konversi ke penjualan, dan retensi pelanggan. Yang kedua ada monitoring KPI, menggunakan alat analitik web dan platform e-commerce untuk secara teratur memonitor KPI tersebut, misalnya Google Analytics, untuk analisis trafik situs dan konversi. Yang ketiga ada evaluasi kinerja, secara berkala mengevaluasi pencapaian terhadap KPI, misalnya membandingkan peningkatan trafik dan konversi bulan ini dengan bulan sebelumnya atau dengan target yang akan ditetapkan. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu pengoptimalan strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Contohnya meningkatkan anggaran iklan online untuk kampanye yang lebih sukses atau menyesuaikan antarmuka situs web untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kelima ada pengawasan operasional, memastikan bahwa operasional harian berjalan lancar. Misalnya, memastikan pengiriman tepat waktu dan menangani masukan pelanggan dengan cepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan langkah yang terakhir yaitu ada feedback pelanggan. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pelanggan tentang pengalaman mereka dengan toko online. Ini dapat dilakukan melalui survei, ulasan produk, atau interaksi media sosial. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.